Timnas Irak menjadi lawan yang paling sulit dihadapi timnas Indonesia di ronde keempat. Selain rekor head-to-head yang buruk, pertandingan ini berjalan penuh dengan gengsi dan juga balas dendam. Graham Arnold selaku pelatih Irak kesal bukan main karena Indonesia pernah membuat karir kepelatihannya mati suri. Patrick Kluivert nggak mau kalah dan sudah melakukan berbagai persiapan. Selain taktik baru, pelatih asal Belanda ini juga menanamkan sistem tanpa anak emas. Cetak Gol coba merangkum adu kekuatan Indonesia versus Irak di ronde keempat sebagai berikut. Lawan paling sulit dihadapi timnas Indonesia. Timnas Irak bisa dikatakan menjadi negara yang paling favorit lolos ke Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Singa Mesopotamia ini tampil nggak terkalahkan pada pertandingan FIFA Matchday bulan September. Anak asuh dari Graham Arnold menyapu bersih 2 kemenangan melawan Hong Kong dan juga Thailand. Irak pun menjadi satu-satunya tim di grup B yang bisa meraih 2 kemenangan beruntun. Gak heran negeri 1001 malam jumawa dan menebar peringatan ke Indonesia dan Arab Saudi. Gak terkecuali Jalal Hasan yang menyebut performa Irak telah menunjukkan kemajuan. Penjaga gawang dari Al Zawra SC ini berhasrat bisa mengalahkan timnas Indonesia dan Arab Saudi demi merebut tiket Piala Dunia. Kami sangat diuntungkan dari pertandingan melawan Hong Kong dan Thailand. Situasi ini mirip dengan waktu playoff Piala Dunia. Kami berharap dapat meraih sukses dan mengamankan tiket langsung. Namun Irak diketahui bisa meraih 2 kemenangan melawan tim yang berada di bawah levelnya. Berbeda dengan Arab Saudi yang saat itu melakukan lawatan uji coba ke Eropa. Skuad Green Falcon berhasil menang melawan Makedonia Utara dengan skor 2-1. Kemenangan ini cukup mengejutkan mengingat Makedonia pernah membuat Italia gagal lolos ke Piala Dunia. Hasil serupa juga diterima oleh timnas Indonesia pada FIFA Matchday kemarin. Anak asuh dari Patrick Kluivert hanya bisa meraih 1 kemenangan besar menghadapi Cina Taipei. Jumawanya Jalal Hasan juga bisa dilihat dari rekor pertemuan timnas Indonesia yang buruk. Skuad Garuda Nusantara hanya meraih 2 kemenangan dari 13 pertemuan. Kemajuan era Kluivert tanpa sistem anak emas. Memiliki rekor yang buruk nggak menyurutkan langkah timnas Indonesia. Di era kepelatihan Patrick Kluivert, skuad Garuda Nusantara mengalami kemajuan yang signifikan. Baru-baru ini, Patrick Kluivert memanggil 28 nama pemain untuk pertandingan ronde 4. Uniknya, pelatih asal Belanda ini memarkirkan beberapa pemain yang menjadi langganan timnas Indonesia. Ivar Jenner, Rafael Strijk, hingga Marcelino Ferdinand harus gigit jari membela seragam Garuda. Dicoretnya ketiga pemain tersebut membuat para netizen bertanya-tanya dengan keputusan Kluivert. Mayoritas dari mereka mempertanyakan keputusan mencoret Marcelino Ferdinand. Menurut netizen, dicoretnya pemain AS Trenčín ini menjadi blunder besar Kluivert jelang ronde 4. Kenapa Lino tidak dipanggil? Padahal dia bisa jadi pembeda, mainnya juga nggak egois. Tulis salah satu netizen. Nggak sedikit dari netizen yang bahkan pesimis Indonesia bisa lolos ronde 4. Arya Sinulinga mengatakan Kluivert punya perhitungan sendiri dalam pemilihan pemain. Bisa jadi sang pelatih membuktikan omongannya sendiri saat dipilih menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer asal Belanda ini mengatakan gak akan menganak emaskan pemain sekalipun sudah menjadi langganan. Kluivert memilih pemain berdasarkan jam terbang di klubnya masing-masing. Jika para pemain tidak punya menit bermain di level klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal semacam ini cukup penting. Sejak bergabungnya bersama AS Trenčín, Marcelino memang belum memainkan satupun pertandingan di Liga Slovakia. Berbeda dengan era Sintayong, di mana Marcelino nyaris nggak tergantikan. Sistem tanpa anak emas ini menghasilkan skuad yang jauh lebih sehat. Hal ini akan berdampak positif di mana persaingan pemain menjadi lebih kompetitif di semua posisi. Celana kargo pendek kini turun harga loh.
siap menambah gaya kecemu saat bertemu dengan pacar? Cek linknya di bawah ini. Timnas Irak yang paling siap. Meski berbekal ide segar, Patrick Kluivert tetap wajib mewaspadai kekuatan timnas Irak. Tim asal Timur Tengah ini punya motivasi lebih untuk membalaskan dendam Graham Arnold. Pelatih berkepala botak ini masih belum bisa melupakan hasil negatif saat menukangi Australia. Arnold dipaksa bermain imbang di leg pertama ronde ketiga hingga berujung pemecatan. Pelatih kelahiran Sydney ini kesal bukan main karena Indonesia telah membuat karirnya tercoreng. Bahkan Arnold sempat menganggur selama kurang lebih 8 bulan. Benar saja, Arnold sendiri menggembleng anak asuhnya dengan persiapan matang. Sang pelatih bahkan berencana menggelar pemusatan latihan dalam jangka waktu panjang. Saat Hafiz menyebut timnas Irak perlu tambahan energi untuk merebut tiket lolos Piala Dunia. Pengamat kenamaan Irak ini bahkan menggelar pertandingan uji coba melawan negara Teluk Arab. Arnold pun diprediksi bakal langsung bermain menyerang sejak menit awal. Skuad Garuda Nusantara patut mewaspadai Aimen Hussein hingga Mohanad Ali yang punya atribut bagus di depan gawang. Nantinya penyerang utama Irak bakal ditopang dua winger cepat di sisi kiri dan kanan. Untungnya Ali Jasim berpotensi nggak dipanggil karena masalah klubnya di Como yang masih belum jelas. Pemain kelahiran Baghdad ini sempat menjadi momok menakutkan Indonesia pada ronde kedua. Menanti gebrakan Patrick Kluivert. Kluivert nggak boleh besar kepala meskipun Irak menganggap Indonesia lawan yang tangguh. Di pertemuan terakhir pada ronde kedua, pasukan Merah Putih dipermalukan dengan agregat telak 7-1. Kluivert bisa mematangkan skema barunya menggunakan 4 bek sejajar. Formasi ini kemungkinan bakal diterapkan melihat dari pemanggilan pemain yang nggak banyak melibatkan bek tengah. Rencana Kluivert tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh Bung Ropan selaku pundit tanah air. Kluivert akan tetap menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Dia tidak lagi menggunakan pola 3-4-3, kata Bung Ropan. Mantan pelatih Adana Demirspor ini diketahui hanya memanggil 5 bek tengah saja, mulai dari Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, Kevin Dix hingga sang kapten J.I.Z. Skema 4 bek sendiri sebenarnya sudah diterapkan pada 2 laga kontra Cina Taipei dan Libanon. Saat itu, Kluivert konsisten merotasi 2 bek tengah di setiap pertandingan. Bahkan Kevin Dix yang biasanya sebagai bek sayap kanan sempat dipasang jadi bek tengah. Artinya perebutan 2 slot bek tengah bakal semakin panas pada ronde keempat. Sosok vital seperti Rizky Ridho kemungkinan besar bisa tergeser menjadi opsi kedua. Formasi 4 bek sendiri sudah terbukti mampu meningkatkan kolektivitas Garuda Nusantara. J.I.Z dan kolega bermain lebih rapi hingga mampu menguasai laga. Formasi 4 bek ala Kluivert juga bisa meningkatkan performa sejumlah pemain. Sebut saja Calvin Verdong yang bisa menempati posisi aslinya sebagai bek kiri murni. Peran tersebut sudah dijalankannya dengan baik termasuk di Los Lille. Lupi baru saja membantu tim barunya merengkuh kemenangan atas Brann di Europa League. Pemain berdarah Aceh ini jadi salah satu penampil terbaik dengan 80% akurasi umpan dan 11 aksi bertahan. Pengen tampil kasual tapi nggak mau ribet pakai sepatu? Cobain sendal dari brand Maybelline. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan adu kekuatan timnas Indonesia jelang menghadapi Irak di ronde keempat. Bagaimana pendapatmu? Akankah Garuda Nusantara mampu memutus kutukan buruk kontra timnas Irak? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.